rata-rata setuju sama-sama rahmati Allah Subhanahu wa taala pada ayat di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ajabu fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun atanya berkepi deka orang saya deka ulama orang saya uning orang saya ngerti lamun berkepi dia tak uning pada beberapa pertanyaan sampun masuk kita pada jawab sedang-sedang semuanya Khinal Fadil Laura Abdul Maghis Maimun Salim Kaatur. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jemaah majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karito pada sekonik pertanyaan saya masuk dak ke panitia cuma sebelum awetan kula nyuwun pangapura dak ke para kiai dak ke para ulama sebada kak ditoh dan kula karena ipakon kak ditoh. Sepertama pertanyaan diskusi masalah saat ini lagi banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat penyakit sapi. Dan banyak sampai menyebabkan kematian pada sapi tersebut. Osomki yang nang kantoki. Pada, oke lauk pada dia. Pertanyaan. 1. Bagaimana menyikapi sapi yang terjangkit penyakit tersebut selama beberapa bulan tidak sembuh-sembuh sampai sapi tersebut kurus dan tidak lazim pada hewan biasanya. Maka ketika ditanya bagaimana cara menyikapinya, kita tidak ada pilihan lain kecuali kita harus sabar. Karena memang ini merupakan ujian ke kita sebagai hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena parangin cobaan ya harus sabar. Sabar nikah adalah sebuah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Kita akan bersama-sama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bersama-sama orang-orang yang sabar. Pada berdebu boleh ana inda munqasirati qulubihim. Al-hadis atau kama qala. Allah Subhanahu wa taala hadabu dalam hadis qudsi bahwa aku bersama dengan orang-orang yang patah hati. Tapi patah hatinya bukan karena putus cinta. Tapi li ajli itu menurut Allah. Karena takut dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang susah dengan Allah Subhanahu wa taala karena sabar bakal akan bersama-sama Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, bagaimana hukum menyembelih sapi yang tidak sembuh-sembuh itu lalu setelah disembelih lalu dikubur karena tidak tega melihat keadaan yang menimpa sapi tersebut. Ini juga berkaitan dengan pertanyaan terakhir, apakah penyembelihan tersebut dosa karena telah menyanyiakan dagingnya? Maka kalau ditanya bagaimana penyembelihan sapinya, justru ini merupakan penyelamatan kita makleha sapinya itu tidak menjadi bangkai, tidak menjadi betang. Cak maturana nalekan beda sapi pon kelenger sepenting kita mati kini tulisan beli nika dagingnya masih bisa dimakan. Jadi kalau ditanya bagaimana hukumnya, ya justru itu bagus karena untuk menyelamatkan dagingnya. Terus kalau ditanya ada rumah daging ngejak nikah penyakitan, maka nikah mengenai dagingnya nikah ditafsir boleh benten ada. Ketika itu tidak selama tidak membahayakan ke badan kita, maka nikah kita oleh daging tersebut. Ketika membahayakan ke badan kita, maka nikah kita lebih ngastete karena hifdzun nafs ini juga wajib. Menjaga diri kita nikah juga wajib hukumah. Jadi kalau kita takut ada sampai gelap bahaya ada kabar kita sampai kita songkan balen semacam ini tak sahih juga. Dan saya terakhir kaitu pada pertanyaan bagaimana hukum orang yang memeliharakan peliharaan dalam kurung tak maturun nama kedu seperti halnya sapi dan kambing sedangkan akadnya tidak jelas menurut hukum Islam. Nikah ada beberapa kemungkinan di akad nikah. Pertama, ketika yang dimaksud itu adalah bagi hasil. Nikah kapernereng matura kan bagi hasil. Ya tang sapeh taku aki deki hasilnya bagi dua kan tinggi. Ketika yang dimaksud seperti itu, maka nikah teguna para ulama fikih secara garis besar nikah sadabu ya minhum asy-Syafi'i wal Maliki wa Hambali nikah dabu bahwa ketika yang dimaksud seperti itu nikah tiga mazhab nikah sepakat tidak sah. Ketika yang dimaksud adalah ngongkosen orang, menyewa orang supaya
arah bedek ka hewana, kemudian nanti hasilnya dibagi dua, nikah termasuk ujroh akad ujroh nikah. Maka ketika yang dimaksud seperti itu tidak sah kecuali ketika si pemiliknya ini memberi ujroh miskin, dengan artian memberi biaya tambahan di samping biaya sebagi dua gelar. Lah nikah ketika ketika kita masukkan bab ujrah. Tapi solusinya nikah madhab Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan hal ini. Jadi madhab Hanafi nikah memperbolehkan akad gaduh yang selama kita terpraktek di lapangan. Sampai naik botorok dak koreng deki hasilnya bagi dua. Karena kita solusinya meletaknya nyak banyak caca, nyak meturan kadang meturan ini senang simpel lagi. Intinya kita nikah oleh norok madhab Abu Hanifah taklid. Dengan artian ya kita taklid nikah diperbolehkan tapi harus seqadiyah. Taklid yang tidak diperbolehkan ini kan kena campur. Nalaikan wudu'un norok Imam Hanafi deki salatan norok Imam Syafi'i. Ini kan nyaman talfek ini tak oleh. Ketika kita seqadiyah langsung norok Imam Abu Hanifah makanya diperbolehkan. Jadi jawabannya boleh kita ikut Imam Abu Hanifah. Mungkin keintos saya bisa baca daripada Pak dari Batan Kaulah kurang lebih nanyuan pangaporah deki bisa dikoreksi dari para ulama saya baca Kak Jintoh deki mana bibada jawaban saya tak terjawab mungkin akan dijawab di kesempatan selanjutnya. Hadza wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.